Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Akian. Selamat malam, Akian. Master Mai. Iya, panggil Halo Pak saya, Teddy. panggil saya Mai. Ya, Ya. Mike, oke Mike. Pak Mai. Oh Pak Mike ya, Pak Mike. Oke Pak Mike. Oke, ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke Pak Mike. Acaranya seperti biasa, acara kita adalah Tech Talk. Kita ngobrol santai mengenai perpajakan di situasi dan kondisi yang terupdate. Ini Pak Dendi mana nih? Pak Dendi suaranya. Ini lagi di kendaraan. Oh, oke. Pak Dedi di bus itu ya? Hati ya Pak. Saya masih diangkut. Oh diangkut. Wah ini hebat nih, kita siarannya diangkut. Oke, kadang-kadang diangkut, kadang-kadang lagi main bola gitu ya. Kita kan merakyat nih. Iya. Nah, jadi menjelang 17 Agustusan ini apa nih, bapak-bapak gimana nih ke depan Indonesia kita nih baiknya? Perpajakan kita nih baiknya gimana nih? Ya. Nah, silakan Pak Monang. Ya, saya beberapa tadi dari wajib pajak lah ya. Bertanya kepada saya kondisi kok rame-rame masa pajak gitu. Saya juga tidak rame-rame dalam rangka apa nih? Adakah suatu surat edaran masyarakat seolah seperti berpacu di dalam hal menyelesaikan perpajakannya? Saya belum lihat situasi karena beberapa hari ini tidak mengikuti berita-berita nih. Mondar terus nih. Oke. Iya, kalau Pak Jurnalis apa nih? Oh, ya kondisi perpajakan saat COVID ini saya kira betul-betul pemerintah perlu memberikan fasilitas lah yang mungkin yang sekarang dirasa kurang ya. Contohnya PPh pasal 25. Iya. Saat ini hampir dikatakan semua perusahaan itu sulitlah untuk bertahan. Iya. Untuk bertahan aja sulit, apalagi untuk menghasilkan laba. Iya. Jadi dampaknya ya tidak akan ada pembayaran pajak di tahun 2020 ini. Tidak ada kewajiban pembayaran pajak bagi mereka. Karena perusahaan-perusahaan untuk bertahan saja sudah sulit. Apalagi untuk menghasilkan laba. Pajak menghasilkan dikatakan laba. Jadi kalau pemerintah ingin membantu ya bebaskanlah PPh pasal 25 itu. Jadi jangan hanya diberi fasilitas 50%. Kecuali bagi perusahaan-perusahaan yang memang tidak berdampak pada saat pandemi ini atau malah berkembang, misalnya perusahaan alat kesehatan. Kalau PPh pasal 25 ini tidak dibebaskan, dia tahun depan itu akan membeludak gitu, SPT-LB, wajib pajak. Betul. Yang tentunya akan menambah beban DJP untuk melakukan pemeriksaan. Iya. Dan menambah beban bagi wajib pajak sendiri untuk melayani pemeriksaan tersebut. Iya. Jadi ibaratnya sudah wajib pajak jatuh, tidak laba, diharuskan bayar PPh pasal 25, diperiksa lagi. Jadi 3 pukulan yang telak itu bagi wajib pajak. Iya. Benar. Ya saya kira itu. Jadi dan insentif lain juga perlu lebih diperhatikan. Iya. Kalau bahkan mungkin tarif 2020 ini mungkin dikasih diskon lagi kali Pak ya? Ya saya kira tadi begini, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang untuk bertahan saja sulit, apalagi untuk menghasilkan laba, ya saya kira penurunan tarif juga tidak berdampak kan bagi mereka. Betul. Mereka rugi. Jadi yang jelas itu ya PPh pasal 25 dibebaskan, bukan lagi penurunan tarif. Ya, sementara Menteri Keuangan kan sudah memberikan diskon 50% lagi kan?
Ya, saya kira itu masih kurang lah, masih tidak Benar, cukup benar. karena Iya. nanti perusahaan-perusahaan itu akan mungkin kebanyakan menderita kerugian gitu, jadi akan mengakibatkan lebih bayar kalau misalnya dia harus membayar walaupun hanya 50%. Yang penting karyawan jangan di PHK gitu ya. Ya itu juga Nah, yang utama ya. ini sulitnya. Sulit, Pak. Karena terus terang aja, sekarang ini seperti anak saya ini di Bank OCB. Nah, Sekarang udah terlihat mulai siap-siap memphk-kan bagi karyawan-karyawan yang memang nggak potensial lagi. Sepertinya dampaknya ke bank-bank udah mulai nih. Makanya anak saya kalau nanti kena dampaknya dia udah siap-siap bikin usaha, wira usaha. iya. Ya mau tak mau sih sebagai individu kita harus siap-siap, harus Makanya pengembangan, ya kan? Makanya saya kepingin dengan ada dampak begini nih kita nanti ya sekalian nanti Texentim kita bikin kopi khusus restoran juga, artinya warung kopi kita bikin warung kopi tapi warung kopi yang nggak modern. Warung kopi kayak rumah makan Padang. sudah konsep Ini sudah dari siap. dari kemarin mau buka restoran Padang dulu ini. Situasi pandemi COVID seperti ini sepertinya terbatas, Pak, bisnis rumah makan itu. Iya ya, sepertinya iya. Karena kita harus social distancing, di rumah aja gitu kan. Jadi sekarang tapi enggak juga, Dinda. Kalau Dinda jalan itu di dekat kantor kita itu, di samping itu dari ujung ke ujung itu bukan semakin menyusut itu pedagang, makin penuh aja itu. Pembeli nggak ada, tapi jalan terus. Iya, itu mah pedagangnya nekat. Iya, tapi makanan itu coba bayangkan itu. Tapi sebenarnya saya kira itu nggak habis itu. Enggak, bisnis makanan terpukul loh Pak, turun loh. Penjualan di dunia bisnis makanan itu anjlok loh. Ada yang 20%, ada yang 50% turun loh. Jadi kalau bikin berubah untuk menjadi usaha makanan minuman juga hati-hati. Ya. Memang terus terang aja kita ini boleh dikatakan hangat-hangat ini kayak ayam istilah orang Medan. Kenapa saya bilang gitu? Waktu beberapa bulan saat-saatnya lagi rame-ramenya orang membuat makanan online secara online. Nggak usah, salah satu teman kita aja si Tommy saja sudah bikin seperti itu. Dan saya juga anak saya membuat seperti itu luar biasa itunya, tapi hanya seminggu 2 minggu doang, hilang lagi. Sekarang ini udah hilang lagi. Iya, justru itu hati-hati, nggak jaminan makanan. Nggak jaminan, ya. Iya, makanya harus pintar-pintar. Ya sekarang yang masih mungkin punya peluang itu pertanian, perikanan, kalau mau bisnis ya. Iya. Pertanian misalnya padi, sawah. Iya, berarti memang kalau lihat kondisi ekonomi yang anjlok begini, memang rasanya pantas lah ya pajak di PPh 25 itu dinolkan gitu ya. Dihapuskan, ya benar. Iya. Setuju itu. Tapi gimana negara dong? Gimana DJP-nya sekarang kalau gitu? Ya, harus cari alternatif dana lain, misalnya saldo agar lebih tahun lalu. Dividen dari BUMN yang mungkin sekarang juga lagi mungkin ada dividen BUMN yang nggak terpengaruh oleh situasi pandemi COVID ini. Yang problemnya ini nih. Berarti PMK 48 itu udah bener lah ya. Gimana? Mengenai memajaki transaksi online itu ya. Ya itu pun ya mungkin itu ya. Lebih mengenal lah. Ya itu kena karena kan memang di situ bisnisnya jalan gitu kan. Ya tapi yang dipajak itu bukan pengusahanya Pak,
transaksi online itu yang Ya. dipajak itu adalah pembelinya. Ya, betul. Betul. Nah, dalam situasi ini, pembeli itu kan juga rakyat biasa yang mungkin juga berdampak COVID kan. Ya. Bisa jadi adalah pembelinya itu adalah anak-anak yang belajar online itu. Oh, Jadi kalau dia misalnya Zoom itu dikenakan PPN ya. Jadi belum tentu itu tepat sasaran juga kalau yang seperti itu. Karena yang dipajaki adalah pengguna. Pengguna kan ya pengguna di Indonesia hampir semua lah berdampak COVID lah. Kan yang dikenakan itu adalah PPN ya, pajak pertambahan nilainya, bukan PPH. iya, betul. Seharusnya kalau banding sih, tapi secara undang-undang, secara aturan tidak memungkinkan, belum memungkinkan itu untuk memajaki PPH-nya, PPH dari perusahaan PMSE itu. Iya. Berat juga ya. Iya. Iya. Ini kok Pak Mac nggak ada pempeknya nih di depannya? Ada dong, tapi kan nggak kelihatan. Supaya nggak dibagi-bagi. Ntar minta semua lagi. Oke. Oke lah. Ini teman-teman mana ini? Capek kali. Tadi si Roni saya telepon katanya ke Texentim kan ini. Dia ini Texentim ya. Iya. Nah, si Mas Dandi itu baru pulang tuh, baru belum sampai lagi itu di rumah tuh. Dari mana Pak Dandi? Dandi. Cari order. Oke. Ya. Oke. Baik, Oke ya. Bapak-bapak. Terima Nah, kasih. Sukses ya. Ya. Sukses Kita ya, lanjut makasih lagi. ya. Kita lanjut Nah, lagi nanti ya. Ya, Oke, selamat malam.